Seorang pria merasa bahwa dia akan menjadi kaya raya karena warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Tapi siapa sangka ayahnya malah mewariskan semua hartanya pada seorang pria Down syndrome yang gak dia kenal. Dia pun stres dan mencoba merebut harta yang katanya juga menjadi haknya. Film yang akan saya ceritakan ini adalah sebuah film drama Amerika yang mendapatkan beberapa penghargaan pada tahun 1988 karena mengangkat cerita yang unik. Film ini dibintangi oleh dua aktor veteran yang melegenda, yaitu Dustin Hoffman dan Tom Cruise. Film dengan judul Rain Man. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Charlie Babbitt. Dia adalah pemilik showroom mobil sport. Pada waktu itu penjualannya lagi kacau. Belum lagi pinjaman yang udah jatuh tempo. Karena itu membuatnya pusing banget. Karena masalah kayak nggak habis-habis, Charlie mengajak pacarnya yang bernama Susana untuk healing, pergi liburan ke luar kota. Susana mencoba memberi saran pada Charlie untuk menyelesaikan masalah perusahaannya dulu, karena jika tidak, Charlie akan kehilangan mobil sport miliknya. Tapi Charlie meminta rekannya yang bernama Lenny untuk mengurus hal itu dan mereka pun tetap pergi. Saat di perjalanan mereka malah berdebat karena Susana meminta Charlie untuk bisa menunjukkan ekspresi bahagianya karena akan pergi liburan. Namun Charlie nggak bicara sedikit pun karena masalah perusahaan yang ada di pikirannya. Perdebatan mereka pun terhenti karena pada saat itu Charlie mendapatkan telepon dari Lenny. Dia mendapatkan kabar dari pengacara ayahnya yang bernama Mooney bahwa ayah Charlie telah meninggal dunia. Namun kabar itu sama sekali nggak membuat Charlie berduka karena Charlie dan ayahnya udah lama nggak berhubungan baik. Namun walaupun begitu, tetap saja dia harus pergi ke pemakaman ayahnya dan hal itu membuat liburannya terpaksa ditunda karena Charlie harus pergi mengurus tentang warisan pada pengacara ayahnya. Setelah pemakaman ayahnya selesai, pengacara Mooney langsung menemui Charlie karena ada hal yang harus mereka bicarakan. Mooney memberikan kunci rumah ayahnya supaya Charlie bisa menunggu di sana. Sesampainya di rumah sang ayah, Charlie langsung membuka garasi mobil milik ayahnya. Di sana Charlie melihat sebuah mobil yang amat berkesan bagi Charlie. Karena mobil inilah yang membuat hubungannya dengan sang ayah jadi nggak baik. Mobil ini adalah benda kesayangan ayahnya, bahkan Charlie nggak boleh mengendarainya. Jadi pada umur 16 tahun, Charlie nekat membawa kabur mobil itu untuk merayakan kelulusannya bersama temannya karena Charlie menganggap dia berhak untuk itu karena nilainya yang sangat tinggi. Tapi ayahnya malah melaporkan ke polisi bahwa mobilnya telah dicuri. Tentu aja itu membuat Charlie dan temannya tertangkap polisi. Sementara temannya hanya dipenjara 1 jam dan dijemput orang tua mereka, Charlie dibiarkan ayahnya dipenjara selama 2 hari. Di suatu malam, Charlie bertemu dengan pengacara Mooney. Di sana dia dibacakan isi surat wasiat ayahnya yang berisikan tentang pembagian harta warisan. Charlie berekspektasi bahwa warisan ayahnya bisa menutupi masalah di perusahaannya. Namun dia nggak menyangka ketika mendengar bahwa dia cuma mendapatkan mobil yang ada di garasi. Sementara sisa aset ayahnya diwariskan kepada orang lain yang nilainya sebesar 3 juta dolar. Sebagai anak tunggal dan keluarga satu-satunya, tentunya Charlie marah dan penasaran siapa orang yang mendapatkan 3 juta dolar dari ayahnya. Mooney nggak mau memberitahu orang yang mendapatkan 3 juta dolar itu karena memang harus dirahasiakan. Akhirnya Charlie memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Keesokan harinya dia pun pergi ke suatu tempat untuk mencari informasi dan pada akhirnya dia disuruh pergi ke suatu tempat yang bernama Walbrook, yang dimana tempat itu adalah sebuah institusi untuk orang berkebutuhan khusus. Charlie harus bertemu dengan Dr. Brunner karena dia adalah orang yang diamanahkan ayahnya untuk mengelola uang warisan tersebut. Charlie meminta untuk memberitahu siapa orang yang mendapatkan warisan itu. Namun Dr. Brunner juga menolak untuk memberitahu Charlie. Ketika Charlie selesai dengan Dr. Brunner, di luar dia bertemu dengan seseorang pengidap autis yang menaiki mobilnya. Orang ini mengatakan bahwa dulu dia selalu diizinkan ayahnya untuk mengendarai mobil itu masuk ke garasi. Bahkan pria ini tahu mobil antik ini secara detail. Hal tersebut membuat Charlie semakin penasaran hingga Charlie menanyakan siapa orang tuanya dan gak disangka olehnya ternyata pria tersebut menyebut nama ayahnya Charlie dan pria ini adalah Raymond Babbitt, saudaranya Charlie.
Raymond diketahui sebagai pengidap autis yang terpelajar. Dia dapat menghafal dengan cepat dan mengingat semua hal. Setelah ibu mereka meninggal, ayahnya terpaksa memasukkan Raymond ke Walbrook agar Raymond dapat melakukan aktivitasnya dengan aman. Jika aktivitasnya terganggu, maka Raymond akan ketakutan dan teriak. Raymond dibawa ke sana saat usia Charlie masih berumur 3 tahun. Namun ayahnya sama sekali nggak memberitahu Charlie bahwa dia punya saudara laki-laki, dan Charlie sangat bingung kenapa ayahnya mewarisi harta sebanyak itu kepada Raymond yang notabene nggak tahu sama sekali cara menggunakan uang. Seorang terapis bernama Verno pun kemudian menjelaskan tentang yang dialami Raymond kepada Charlie. Raymond memang cerdas dan punya kebiasaan aneh. Dia nggak bisa berhenti bicara dan nggak pernah dekat dengan siapapun, bahkan Verno pun nggak pernah menyentuhnya. Di situ Charlie nggak mendengarkan penjelasan dari Verno dengan seksama. Yang masih dia kesalkan kenapa ayahnya memberikan orang seperti Raymond warisan 3 juta dolar. Charlie pun kemudian mengajak Raymond jalan-jalan di sekitar dengan alasan ingin membicarakan perihal kematian ayah mereka. Di kesempatan itu ternyata Charlie memiliki niat yang gak baik. Dia ingin membawa Raymond pergi dari Walbrook agar Charlie bisa mendapatkan setengah warisan dari Raymond. Setelah berhasil pergi dari Walbrook, mereka bertiga pun singgah ke hotel untuk bermalam. Raymond yang menyadari bahwa itu bukan kamarnya pun jadi merasa gak nyaman dan ingin pergi. Charlie dan Susana akhirnya berusaha untuk menuruti semua kemauan Raymond agar bisa membuat Raymond tenang. Dan pada saat itu Susana udah curiga kenapa Charlie sampai mengajak Raymond bermalam. Karena mereka bertengkar, Charlie akhirnya jujur bahwa dia ingin membawa Raymond agar bisa mendapatkan setengah dari uang warisan itu. Karena pertengkaran itu membuat Susana memutuskan pergi dari sana karena dia menganggap bahwa Charlie udah bertindak bodoh dengan menculik Raymond dari Walbrook. Keesokan harinya, Charlie dan Raymond pergi ke sebuah restoran. Di sana, Charlie menelpon Dr. Brunner untuk memberikan kabar bahwa dia membawa Raymond untuk mendapatkan setengah dari warisan itu, dan Charlie akan mengembalikan Raymond ke Walbrook jika semua urusan tersebut selesai. Namun Dr. Brunner tetap nggak setuju dengan permintaannya dan meminta Charlie segera membawa Raymond kembali ke Walbrook. Mendengarkan hal itu membuat Charlie mau mengajukan hak asuh Raymond saja ke pengadilan agar dia bisa mendapatkan seluruh uang warisan itu. Di waktu yang sama, Raymond yang bingung mencari tusuk gigi pun membuat Charlie meminta pelayan mengambilkannya. Namun tanpa sengaja, Raymond menjatuhkan tusuk gigi tersebut, dan pada saat itu, secara ajaib Raymond dapat menghitung jumlah tusuk gigi yang jatuh dengan waktu beberapa detik dan dengan jumlah yang tepat. 82, 82, 82. 246 total change. 246. Pelayan itu pun kagum, tapi nggak buat Charlie. Dia belum menyadari kemampuan Raymond yang unik. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju bandara untuk berangkat ke kota LA. Namun saat menuju ke pesawat, Raymond yang melihat nama maskapai pesawat itu pun langsung membuatnya takut dan menolak untuk pergi. Raymond menyebutkan semua kejadian kecelakaan pesawat, lengkap dengan nama maskapainya, kapan kejadiannya, dan jumlah korban. American Flight 625 crashed April 27, 1976. The Delta crashed August 2, 1985, Lockheed L-1011. Raymond menganggap bahwa pesawat itu sangat berbahaya. Charlie pun berusaha memaksa Raymond untuk tetap naik, tapi Raymond malah semakin takut dan teriak keras sehingga membuat Charlie terpaksa mengalah. Perjalanan ke LA yang harusnya mereka tempuh dalam waktu 3 jam, mau nggak mau jadi 3 hari karena Charlie harus menggunakan mobil. Namun dengan menggunakan mobil pun ternyata menimbulkan masalah juga. Di saat perjalanan terjadi kemacetan panjang karena ada kecelakaan. Hal itu membuat Raymond menjadi panik dan pergi keluar mobil. Raymond kembali mengatakan detail angka kecelakaan yang terjadi di jalan tol hingga menganggap melewati jalan tol juga nggak aman. Akhirnya Charlie pun terpaksa membawa mobilnya lewat jalan biasa yang membuat perjalanan mereka akan semakin lama. Terpaksa mereka berdua pun harus menginap lagi di sebuah motel. Di suatu hari Charlie mendapatkan kabar dari Lenny bahwa bisnisnya udah semakin dekat dengan kebangkrutan jika Charlie nggak segera sampai ke LA. Namun di sisi lain dia nggak bisa melanjutkan perjalanan karena menurut Raymond akan berbahaya mengendarai mobil di saat hujan. Charlie pun kini mulai memahami Raymond karena nggak mungkin juga memaksakan orang seperti Raymond. Charlie memutuskan untuk mencari solusi melalui telepon untuk mengurus bisnisnya supaya nggak bangkrut. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, Raymond malah membuat masalah. Raymond yang melihat jalanan sepi
langsung merebut setir mobil dari tangan Charlie dan hampir membuat mereka celaka. Karena Raymond teringat saat dia mengendarai mobil tersebut di halaman rumah mereka yang luas seperti jalanan itu. Gak hanya itu, dia juga selalu membuat Charlie kesal karena permintaannya yang aneh dan gak mungkin bisa dituruti pada saat itu. Pengalaman beberapa hari dengan Raymond membuat Charlie jadi setengah gila. Dia pun memutuskan untuk pergi ke psikiater untuk mencari solusi supaya bisa membuat Raymond tenang. Namun setelah diperiksa malah membuat dokter di sana menjadi bingung karena menurutnya gak ada masalah apapun dengan Ray. Dan bahkan dokter tersebut menyadari kejeniusan Raymond. 312 times 123 is? 38376. Do you know how much the square root of 2,130 is? 0.1519234. 2304. He's a genius, right? He's a genius. Dokter pun memberikan saran agar Charlie bisa memahami Raymond dan mengikutkan kegiatan yang membuat Raymond tenang. Setelah mendapatkan solusi dari dokter, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun pada suatu waktu, Raymond mengingatkan ada acara televisi yang harus dia tonton. Charlie yang mengingat saran dari dokter agar menuruti kebiasaan Raymond, memutuskan untuk menumpang di sebuah rumah agar Raymond bisa menonton TV. Walaupun sempat ditolak, namun Charlie nggak putus asa untuk meyakinkan pemilik rumah sampai mereka pun diizinkan masuk. Perjalanan yang melelahkan membuat mereka harus menginap kembali di sebuah motel. Ketika lagi sikat gigi bareng, Charlie menyadari kata-kata yang keluar dari mulut Raymond. Sebuah cerita tentang Rain Man atau manusia hujan. Rain Man adalah teman hayalan Charlie waktu kecil. Gak disangka itu ternyata adalah Raymond. Karena ketika Charlie masih bayi, Charlie pasti menyebut Raymond dengan kata Rain Man. Raymond pun menunjukkan foto masa kecilnya. Di foto yang diambil oleh ayahnya mereka, Raymond tengah duduk berdua dengan Charlie kecil. Jadi dulu memang Raymond tinggal di sebuah rumah itu bersama-sama sebelum dipindahkan ke Walbrook. Ketika Charlie membuka keran air panas untuk mengisi bathtub, seketika membuat Raymond menjadi histeris dan teringat bahwa pada saat Charlie kecil, kulit Charlie pernah terbakar akibat terkena air panas. Charlie pikir itulah sebabnya Raymond dibawa ke Walbrook karena mungkin ayah mereka menganggap Raymond menyakiti Charlie yang masih bayi. I want burn baby. What? How about a burn baby? What baby? Me? Baby. Not burn. Yeah. Charlie pun mulai sadar dan mengerti. Siapa sangka kejadian di kamar mandi tadi membuat Charlie semakin peduli dengan Ray. Perjalanan demi perjalanan pun membuat Charlie dan Raymond semakin dekat. Bahkan Charlie pun membelikan TV kecil untuk Raymond agar nggak menghambat perjalanan mereka. Di waktu yang sama, Charlie pun menelpon rekannya dan dia mendapatkan kabar bahwa mobil sportnya udah diambil karena hutang yang nggak bisa dibayarkan. Hal itu membuat Charlie makin pusing dan mengamuk sendiri di sana. Singkat cerita, tibalah mereka di kota Las Vegas yang menandakan bahwa sedikit lagi mereka akan sampai di LA. Ketika beristirahat di sebuah restoran, Raymond melihat sebuah playlist musik box yang ada di meja. Melihat hal itu, Charlie pun meminta Raymond untuk menebak urutan lagu yang ada di playlist tersebut dan gak disangka Raymond dapat menebaknya dengan benar. Charlie kemudian mengetes kemampuan Raymond di level yang susah. Charlie menyuruh Raymond menghafal semua kartu yang dia buang dengan cepat dan meminta Raymond menyebutkan sisa kartu yang ada di tangan Charlie. Raymond pun berhasil menyebutkan semua sisa kartu yang gak dibuang Charlie dengan benar. Sebuah ide pun muncul di kepala Charlie. Charlie pun kemudian memutuskan untuk kembali ke kota Las Vegas untuk membawa Raymond pergi bermain judi. Charlie pun menggadaikan jam tangan miliknya sebagai modal dan mereka pun merubah penampilan mereka agar terlihat seperti pejudi profesional. Sesampainya di kasino, mereka pun mulai bermain dan benar aja, mereka selalu menang dalam setiap taruhan berkat kemampuan memori Raymond yang di atas rata-rata. Aksi mereka pun sampai menyita perhatian petugas keamanan kasino yang menganggap mereka berbuat curang dalam bermain. Namun dari setiap sudut pandang kamera, gak didapati bukti bahwa mereka melakukan kecurangan. Dari permainan itu mereka pun menang banyak. Dengan kemenangan itu membuat Charlie menjadi senang karena dia bisa membayar hutang perusahaannya. Ketika lagi beristirahat santai di bar, Raymond dihampiri seorang wanita bernama Iris. Dia mengajak Raymond untuk berkencan pada jam 10 malam.
Charlie pun membiarkan Raymond digoda oleh Iris agar Raymond bisa mengerti tentang seorang wanita. Namun Iris seketika menyadari bahwa Raymond adalah seorang yang autis. Akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Raymond. Namun Raymond yang sangat polos dan terlanjur suka justru berharap bisa tetap berkencan dengan Iris. Sebagai tanda terima kasihnya kepada Raymond, Charlie pun menyewakan penginapan yang mewah. Di sana Raymond meminta Charlie mengajarinya berdansa untuk persiapan berkencan dengan Iris. Sebenarnya Charlie tahu bahwa kencannya batal, tapi dia tetap mengajari Raymond berdansa. Suasana itu pun membuat mereka menjadi semakin akrab. Pada malam itu Charlie nggak menyangka akan kedatangan Susana di hotel tersebut. Singkat cerita, lagi asik ngobrol dengan Susana, Raymond pun mengatakan bahwa waktu kencannya udah tiba. Jadi mereka pun kembali ke kasino tersebut. Di sana, mereka langsung disambut dengan petugas keamanan yang menuduh Charlie curang dalam permainan waktu itu. Charlie pun terpaksa mengikuti permintaan petugas tersebut untuk pergi dari sana karena mereka khawatir akan bangkrut jika Charlie terus bermain. Sedangkan Susana menemani Raymond yang menunggu kedatangan Iris. Namun udah pasti Iris gak datang. Jadi untuk menghibur Raymond, Susana yang gak mau Raymond kecewa pun akhirnya berinisiatif untuk mengajak Raymond berdansa sebelum lift membawa mereka ke kamar. Keesokan harinya, sebelum melanjutkan perjalanan, Charlie memberikan kesempatan Raymond untuk menyetir seperti yang Raymond lakukan dulu bersama ayah mereka. Setelah mengantar Susana ke rumahnya, Charlie pun membawa Raymond ke rumahnya Charlie di kota LA. Di sana Raymond dan Charlie semakin saling menyayangi, bahkan mereka menonton acara televisi kesukaan Raymond bersama. Gak disangka, setelah apa yang udah dilaluinya bersama Charlie, Raymond malah menunjukkan sikap betah di rumah tersebut. Singkat cerita, pada suatu hari, Charlie bertemu dengan Dr. Brunner dan ternyata Dr. Brunner mengajak Charlie untuk damai agar kasusnya gak sampai ke pengadilan. Dr. Brunner memberikan sebuah cek yang jumlahnya cukup besar, yaitu $250, supaya Charlie mau mengembalikan Raymond ke Walbrook. Karena menurut Dr. Brunner akan lebih baik Raymond tinggal di sana sesuai amanah ayah Charlie, karena mengingat kondisi Raymond yang sangat membutuhkan penanganan khusus. Charlie masih gak habis pikir kenapa ayahnya dan juga Dr. Brunner menyembunyikan keberadaan Raymond darinya. Charlie pun menolak cek yang ingin diberikan Dr. Brunner karena menurutnya hal ini bukan lagi soal uang, tapi dia ingin membangun kebersamaan lebih lama dengan saudara kandungnya. Charlie menyadari atas kesalahan yang dia perbuat kepada ayahnya dan memaklumi ayahnya sampai mengeluarkan dia dari daftar warisan tersebut. Namun Charlie masih ingin jika Raymond hidup bersamanya. Keesokan harinya, dikarenakan Charlie bangun kesiangan, Raymond pun ingin menyiapkan sarapannya sendiri. Namun hal itu justru membuat kekacauan di pagi hari. Karena nggak tahu cara menggunakan microwave, asap pun jadi mengebul hingga membuat smoke detector berfungsi dan membunyikan suara alarm. Mendengarkan suara itu, Raymond jadi histeris. Untung aja Charlie datang tepat waktu dan menghancurkan alat tersebut supaya Raymond menjadi tenang. Dengan kejadian itu pun Charlie menyadari bahwa dia nggak bisa selamanya merawat Raymond dengan kondisi yang seperti itu. Di suatu hari mereka pun pergi untuk menemui seseorang pengacara yang akan menjadi penengah antara Charlie dan Brunner. Pengacara ini memberikan rekomendasi hal yang terbaik untuk Raymond sebelum kasus ini masuk ke pengadilan. Charlie pun dengan yakinnya memberitahukan bahwa kini dia nggak tertarik lagi dengan harta warisan itu. Yang dia inginkan hanya bisa merawat dan tinggal bersama Raymond. Namun setelah perbincangan cukup lama, pada akhirnya pengacara itu pun meminta Raymond memberikan keputusan apakah dia ingin tinggal bersama Charlie atau tinggal di Walbrook. Namun jawaban Raymond membuat mereka bingung karena Raymond selalu menjawab iya untuk tinggal di Walbrook dan juga bersama Charlie. Akhirnya Charlie pun mendapatkan poin maksud dari pengacara itu. Charlie menyadari bahwa tempat terbaik Raymond adalah di Walbrook dan dengan berat hati dia pun harus melepas Raymond kembali ke sana. Singkat cerita, Charlie pun pergi mengantarkan Raymond ke stasiun kereta untuk mengantarkannya pada Dr. Brunner karena Raymond akan kembali ke Walbrook. Walaupun mereka akan berpisah, namun Charlie berjanji pada Raymond akan sering menjenguknya ke sana agar hubungan persaudaraan mereka gak terputus. Baik-baiklah pada saudara kita karena mereka adalah hubungan terbaik di masa lalu dan akan selalu bersama kita di masa depan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue, jangan bosan jadi orang baik.